Itu namanya ragu-ragu. Ragu-ragu. Ada yang bilang lagi, saya percaya Ustaz. Cuman nggak dulu dah. Itu namanya bodoh. Bodoh. Udah tahu ada jalan yang bisa lebih cepat datangin rizki lebih banyak lagi. Tapi saudara tidak mau. Disebutnya adalah minal juhala, minal jahilin. Subhanallah. Kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang kafir. Ya, orang-orang yang menolak kebenaran. Humuz zalimun. Mereka itulah orang-orang yang kemudian merugikan dirinya sendiri. Menganiaya dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dirahmati Allah. Ini kita turun gaji nih. Ini duit masih penuh. Masih penuh nih. Tuh waga patma 6 jupan lan lo. Biasanya siklus sedekah kita itu kalau kemudian makin habis duitnya. Makin habis, udah di sini baru saudara sedekah. Kalau saudara sedekahnya di sini, nanti insya Allah nambah lagi sih. Jadi begini nih. Tuh waga patma 6 jupan lan lo. Hidup lagi. Nah, tapi saya ajarkan saudara-saudara semua, jangan nunggu sampai di sini posisinya. Jadi begitu turun gaji ini di sini, langsung yang ini dibuang. Begitu ini dibuang, posisi kan begini nih. Tuh, waga patma 6 jupan lan. Di sini kan, posisi duit masih 1 juta. Balok yang paling atas Anda buang. Nanti langsung begini nih posisinya. Tuh, waga patma 6 jupan lan. Loh, oh. Duit Anda akan jadi begini. Belum nyampe di sini. Belum nyampe di sini nih. Saudara sikat lagi di sini. Maka posisinya akan begini. Ya, posisi ini di sini kan. Begitu Anda nerima, lewatin lagi. Maka belum sempat ke bawah dia naik lagi. Terus akhirnya ada quantum changing ya, ada perubahan yang kuantum buat saudara semua. Tapi emang kita nih kacau sih. Udah tinggal recehan itu, tinggal ampas. Ya. Ada 110.000. Ya, alias ada 2 pecahan. Pecahan 100.000 sama pecahan 10.000. Nah, yang mana yang saudara sedekahkan? Yang ini. Bukan yang ini. Kenapa saudara sedekahkan yang kecil? Ya udah begitu dah, nggak tahu ini udah bawaan orok aja nih. Pokoknya sedekah mah paling kecil aja buat Allah. Ya. Ini kalau 10.000 yang saudara bawa. Kalau saudara bawanya 115, alias ada pecahan yang ketiga, pecahan 5.000, yang mana? Yang 5.000. Ada lagi pecahan yang kecil lagi 116.000, alias ada pecahan yang 1.000. Yang mana yang saudara sedekahkan? Pasti yang ini. Ustadz udah dah. Udah begitu dah. Nggak menteri, nggak anggota dewan kali. Nggak orang kaya, nggak orang susah. Kalau udah lewat depan tromol mah. Udah yang paling kecil. Bagaimana kalau saudara bawanya cuma 100.000? Apa jadi sedekah? Nggak jadi saudara sedekah. Belum sempat nukerin. Tapi ini tuh masih jauh lebih baik. Jangan sampai Allah bilang kita sama sekali sudah tidak bisa lagi bersedekah. Kenapa? Karena hari itu sudah datang buat kita semua. Allah mengingatkan siapa yang kemudian bisa bersedekah? Mereka yang masih sehat, masih hidup, masih punya, masih bisa beraktivitas. Kalau tidak, maka tergantunglah nanti ahli waris saudara semua. Tergantung anak cucu saudara semua. Jangan sampai itu terjadi. Beri pendidikan kepada anak cucu untuk kemudian rajin bersedekah. Supaya tatkala kita di alam kubur pun, kita masih dapat kebaikan anak cucu kita. Karena anak cucu kita dia atas dunia sananya. Ya, dia di alam kubur nih kita nih. Di dunia kemudian anak-anak kita bersedekah. Kita masih punya satu segmen lagi pemirsa. Jangan kemana-mana. Tetap di Wisata Hati Antv. Baik pemirsa, kita ngaji lagi. Dengerin saya. Ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo silakan.
Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Jangan nunggu nanti dah, jangan nunggu nanti. Ada seorang sufi, begitu saya dikisahkan ketika saya masih menjadi santri ya, melempar bajunya, pakaiannya keluar kamar mandi. Istrinya bertanya, kenapa engkau melempar pakaianmu dari kamar mandi? Kata si sufi, aku berniat menyedekahkan pakaianku dan aku tidak mau terlambat. Belum tentu aku bisa keluar dari kamar mandi. Subhanallah. Beda banget sama kita. Kita maju, mundur. Jadi enggak ya? Ngasih enggak ya? Keluarin enggak ya? Lagi mikir-mikir gitu, duit udah hilang. Duit udah habis. Ada cerita juga dikisahkan ketika saya masih menjadi santri ya. Saya tidak tahu cerita ini dari sisi kesahihan dan tidaknya, terserahlah, ini urusan orang-orang yang ahli hadis. Oleh guru-guru saya diceritakan adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu, minta dinikahkan besok pagi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Malaikat kemudian berbisik kepada Nabi Ibrahim. Sepeninggal anak muda ini, malaikat datang, lalu si malaikat berkata kepada Nabi, ya Nabi Allah, anak muda itu umurnya tidak sampai besok pagi. Lalu kemudian Nabi Ibrahim pengen memberitahu anak muda ini, pengen ngejar, pengen ngasih tahu, tapi akhirnya dia memilih, ya sudahlah, biarlah kematian menjadi rahasia Allah saja. Ternyata besok paginya anak muda ini tetap bisa melangsungkan pernikahannya. Lalu umurnya bertambah, sampai kemudian umur si anak muda ini 70 tahun. Ketika itu kemudian Nabi Ibrahim dikisahkan oleh guru saya, ya, bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, katanya umur anak muda itu dulu ketika dia masih menjadi anak muda umurnya hanya nyampe malam itu saja, tidak nyampe besok paginya. Kok sekarang dia bisa sampai 70 tahun begitu?" Subhanallah, malaikat bercerita, perintah sudah di tangan. Dari Baitul Ma'mur tinggal turun aja ke langit yang ketujuh, 65431, lalu mencabut anak ini punya nyawa. Tapi kemudian Allah menahan tanganku, begitu kata malaikatullah. Kenapa? Karena menjelang tidurnya, anak muda ini kemudian bersedekah separuh dari kekayaannya. Subhanallah. Buat anak-anak yang kepengen orang tuanya panjang umur, tidakkah tergerak saudara kemudian menyedekahkan 1 bulan gaji saudara dari 12 bulan yang saudara terima? Buat anak-anak yang kepengen orang tuanya panjang umur, tidakkah tergerak untuk menyedekahkan motor dan mobil yang dia punya untuk panjangnya umur orang tua? Kalau memang iya, minta kepada Allah, ya Rabb, bismillah, saya mau sedekah panjangin umur orang tua saya supaya masih bisa menyaksikan saya menikah, ya Allah. Panjangkan umurnya orang tua saya dengan saya sedekah motor saya ini, ya Rabb, supaya orang tua saya bisa meminang cucu, supaya bisa menimang cucu anak dari saya, ya Allah. Ceng, gitu, keluarin, kita minta sama Allah, Allah panjangin umurnya. Begitupun para orang tua, tidakkah kepengen melihat saudara-saudara kemudian menikahkan anak saudara? Tidakkah kepengen saudara-saudara punya anak dipanjangkan umurnya hingga saudara kemudian menemani anak saudara melahirkan? Tidakkah saudara kepengen dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang cakep, yang bagus, jangan pengen dipanjangin umur, sedekahnya recehan. Coba minta perpanjangan berapa ente kalau sedekahnya 1000? Semenit. Lumayan sah teman, iya alhamdulillah. Ya. Mari saudara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita jadi mikir nih menjelang malam tahun baru ya. Iya. Oke deh.
Lalu kemudian malam tahun baru eksekusi. Siapa tahu malaikat udah nungguin di depan pintu. Tapi kemudian malaikat ditepok oleh Allah SWT. Balik. Balik. Orang ini sudah sedekah, balik. Tapi begitu orang ini bilang, nggak jadi deh. Kata Allah, balik lagi, cabut nyawanya. Nggak usah tunggu sampai besok. Jangan sampai begitu ya. Mudah-mudahan semua panjang umur, jadi ahli sedekah, jadi ahli qiyamul lail juga, jadi ahli sholat berjamaah tepat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kasih kami terus kesempatan. Kasih kami terus kesempatan untuk bisa bertaubat, memperbaiki diri dan bersedekah yang terbaik dari harta yang Kau berikan kepada kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.